Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Awi Kertapati Channel. Hari ini sudah berembus isu-isu tentang adanya kenaikan BBM, kenaikan bahan bakar minyak. Ini sudah ramai sekali dibicarakan, yang sudah berseliweran di berbagai macam media, dari media televisi, media online, dan akun-akun yang ada di setiap aplikasi. Belum lagi bagi kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah sudah membuat pernyataan-pernyataan bahwa kenaikan BBM ini nembaknya ke Presiden Jokowi, bahwa kenaikan ini atau kenaikan BBM ini adalah produk kegagalan dari Presiden Jokowi. Kenaikan BBM yang saat ini sebagian itemnya atau pertalite yang masih disubsidi ini sangat memberatkan APBN. Ketika itu tidak dinaikin harganya mengikuti harga minyak dunia, APBN akan jebol. Dan pemerintah membuat terobosan baru, meskipun yang akan dinaikin mengikuti harga pasar, tapi pemerintah sudah menyiapkan senjata ampuhnya, yaitu BLT untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak dari kenaikan BBM ini. Kenaikan BBM yang terus berlangsung dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim, selalu menimbulkan pro dan kontra, dan masyarakat kecil, masyarakat miskin yang terdampak langsung saja sangat sulit menjalankan, menganggarkan atau melalui kehidupan yang beda dengan sebelum harga BBM ini mengalami kenaikan. Namun ini kan terus terjadi dari zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Megawati, zaman Gus Dur, zaman SBY, sampai zaman Jokowi kan. Harga apapun juga akan terus naik. Ada juga yang membahas tentang kenapa kita ini kaya minyak, kenapa harus impor, apakah ada mafianya. Selalu yang terjadi kan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini sebetulnya berat, tapi yang berat sebetulnya masyarakat, khususnya yang mobilisasinya lebih padat dan penduduknya lebih rapat. Karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang kota selalu menimbulkan biaya dan selalu menggunakan paradigma bahwa setiap langkah yang mereka jalankan itu selalu dengan pertanyaan, saya mendapatkan berapa? Saya untung atau rugi? Ini kan karakter masyarakat orang kota. Sedangkan orang desa beda berugi. Isu kenaikan BBM dari tahun ke tahun atau apapun juga komoditi yang naik gara-gara BBM naik, keluhannya tidak seperti orang kota.
Ini contoh di satu daerah di Yogyakarta. Belum lama ini menyelenggarakan kegiatan tradisi yang dilakukan tiap tahun. Tradisi apa? Tradisi rasulan. Tahu nggak tradisi rasulan? Tradisi rasulan ini adalah persembahan rasa bersyukur masyarakat yang ada di dalam untuk mensyukuri kepada Sang Pencipta yang telah memberikan banyak manfaat dan banyak barokah pada dari mulai kesehatan, dari mulai hasil panen, hasil bumi, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Ini tidak main-main. Artinya penyelenggaraan rasulan ini bukan hanya terus tidak menimbulkan biaya apa. Satu keluarga itu harus membuat masakan, dan masakannya itu rupa-rupa. Ada masakan, artinya tidak hanya sekedar membuat masak asal-asalan, tapi satu paket tumpeng yang nanti akan dibawa di balai desa untuk didoakan bersama dan kemudian saling tukar pulang membawa makanan lagi. Ini dari sisi kuliner ini udah luar biasa, menimbulkan biaya sangat tidak kecil. Belum lagi penyelenggaraan kegiatan yang lain yang bukan hanya sekedar masalah kuliah, tapi masalah-masalah yang menyangkut, kalau di media itu kontennya, tapi kalau ini juga kegiatan kesenian seperti reog, kirap, wayang, organ tunggal, dan lain sebagainya. Ini kalau dihitung itu jumlahnya juga luar biasa, dan mereka tetap ikhlas meskipun dalam kondisi yang sulit sekarang ini. Jadi kenaikan apapun yang disebabkan oleh kenaikan BBM, orang desa khususnya yang ada di daerah Yogyakarta itu tidak pernah mengeluh. Kalaupun mengeluh, ya sebatas mengeluh saja, tapi tidak pernah menghujat atau menyalahkan atau disuruh. Mereka tetap berkegiatan seperti senjata. Jadi ini bedanya antara orang kota dengan orang desa. Mereka tidak tahu APBN, mereka tidak tahu APBD, mereka tidak tahu harga itu disubsidi atau tidak. Mereka tahunya hanya beli dan beli, bekerja dan bekerja. Tidak tahu politik, tidak tahu partai, tidak tahu ekonomi apa itu, manajemen makro mikro, tidak tahu. Mereka terima BLT, iya, kan nggak boleh ditolak karena itu program pemerintah. Terus masalahnya di mana? Kalaupun ada seorang politisi yang bilang, wah kenaikan BBM ini akan menimbulkan kesulitan yang perih masyarakat miskin. Jangan-jangan yang masyarakat miskin ini sekarang ada di kota, bukan di desa. Ini yang jadi pertanyaan saya. Terus apa gunanya penduduk di kota ini yang ngumpul padat seperti itu, kalau mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Jadi yang disebut masyarakat miskin itu sekarang masyarakat miskin kota atau masyarakat miskin desa. Di kota sudah nggak ada pertanian.
Di desa masih ada pertanian. Meskipun mereka di desa pekerjaan tidak jelas, tapi mereka masih punya sawah, meskipun juga itu menyewa. Karena sekecil apapun luas sawah itu, mereka bisa menghidupi keluarganya. Orang kota harus bekerja di satu perusahaan, di satu company yang gajinya mau dipatok, yang katanya besar, tapi kenapa? Yang selalu mengeluh dan membuat propaganda ini timbulnya dari orang-orang kota, bukan orang desa. Beneran? Jadi tolong jangan mempengaruhi orang-orang desa yang sudah dengan tradisinya seperti itu, ngelakoni urip yoponanane dari tahun ke tahun, dari mbah-mbah yang dulu sampai hari ini. Mereka hidup just menunggu apa adanya gitu aja, siapapun presidennya. Inilah kan, maksud saya ini yang orang sekarang ini yang katanya menggunakan akal sehat, berbicara secara terstruktur, cerdas, yang ada di media-media itu punya manfaat apa untuk orang desa? Punya manfaat apa? Sekarang itu jadi kalau dibikin grafik yang terkait dengan keluh kesah akibat kenaikan BBM, itu pasti rating tingginya itu orang kota, bukan orang desa. Karena di kota tentu saja persaingannya sangat berbeda dengan orang desa. Di kota semua menggantungkan kepada usahanya orang lain. Artinya dalam mencari nafkah, orang kota harus bekerja, dibayar oleh sebuah perusahaan, company, baik itu pabrikan, biro jasa, dan segala macam. Sedangkan orang desa itu bergantung kehidupannya dari tanah dan masih kebanyakan dari hasil pertanian. Kalaupun ada yang bergantung kepada sebuah perusahaan atau company, perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, coba di riset jumlahnya kalau dibandingkan dengan orang kota, lebih banyak mana orang yang bekerja mencari nafkah kepada perusahaan orang dengan orang yang bekerja mencari nafkah kembali ke tanah, ke pertanian atau perkebunan. Coba di riset. Jadi apapun kondisi ekonominya, Indonesia ini, khususnya orang desa, tetap bisa bertahan. Dalam segi apapun, tidak rapuh seperti orang kota. Itu fakta. Kalau nggak percaya, coba dah di riset bagaimana ketahanan mental, ketahanan fisik, ketahanan pikiran
menjalani hidup ini, kuat mana antara orang desa dan orang kota? Bikin riset. Jadi tidak hanya sekedar cuman ngomong-ngomong saja, mempropaganda isu-isu yang itu dimanfaatkan sebagai taming untuk mencari panggung. Orang desa bodoh amat tentang kelakuan orang-orang yang muncul di media-media itu, yang diwawancarai, yang katanya bergelar S1, S2, S3, ngomong dengan bahasa-bahasa yang katanya cerdas, intelektual. Itu orang desa nggak gumun, nggak ngaruh, laupo. Apalagi sekarang teknologi sudah menyebar kemana-mana. Jadi jangan menggebyah-uyah bahwa kenaikan BBM ini menyulitkan orang susah. Lah, orang susah yang mana? Orang susah orang kota atau orang desa? Yang lebih susah itu orang kota atau orang desa gitu loh maksudnya. Orang desa mau naik berapa aja, yuk jalani aja. Datanya mana? Nggak perlu data. Data bisa dimanipulasi, data bisa dibikin dengan bayar, ya kan? Itu fakta. Faktanya mana? Lihat aja. Yang ngomong-ngomong itu udah cuma cari panggung untuk mencari untuk mencari atensi, mencari nama, yang ujung-ujungnya apa? Golek jabatan. Makanya orang-orang yang macam seperti itu terus diundang, suruh ngomong, bicara tentang kemakmuran, bicara tentang arti demokrasi, berbicara tentang keragaman buat orang desa seperti saya ini gak ngaruh. Kon ngomong apa aja gak urus, itu cuman. Orang desa selalu survive karena bumi itu sudah luar biasa, menghasilkan banyak hal yang untuk bisa menghidupi orang desa. Dan katanya Wiji ini dengan ilah ini itu sudah mutlak buat orang desa. Jadi ya cobalah kalau melihat sesuatu itu jangan disimpulkan atau begini, setiap pengetahuan yang kita lihat, kita dengar, potongan-potongan itu jangan dijadikan ilmu gitu. Tapi dijadikan hanya sebagai ya udah pengetahuan yang tidak mendasar saja. Artinya pengetahuan yang sebagai informasi yang di kepala kita ini selalu bertanya, ini pengetahuan yang murni atau pengetahuan yang hanya settingan untuk tujuan tertentu. Itu loh. Jadi setiap pengetahuan yang kita lihat di media televisi, media sosial, lewat televisi, lewat apapun itu medianya, itu jangan dijadikan ilmu. Orang itu kan pengetahuan potongan-potongan. Kenapa dijadikan ilmu?
dan dijadikan ideologi omongan orang-orang itu yang katanya cerdas itu, dan menjadi narasumber yang valid. Ini loh pertanyaannya, kenapa kita jadikan aja informasi yang nggak jelas gitu loh? Terus bagaimana untuk mencari pengetahuan yang jelas, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan? Ke desa. Nah, Anda kan nggak tahu nih bagaimana kemajuan desa sekarang. Begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.